Film dibuka dengan diperlihatkannya kelompok Benteng Utara yang sedang melakukan perang dengan kelompok lain demi ambisi memperluas wilayah. Ah King, si panglima tempur dari Benteng Utara, telah dipercayakan oleh Ren untuk menjadi pemimpin dalam aksi penaklukan ini. Ah King dan pasukannya dengan mudah menghabisi mereka dan mendominasi peperangan ini. Akan tetapi di tengah tawuran yang berdarah ini, ada seorang wanita yang tidak sengaja menyaksikannya dengan raut wajah ketakutan sembari memegang kamera di tangannya. Jarum jam pun memang sangat cepat bergerak. Tepatnya saat di malam hari, kelompok utara tengah sibuk mengadakan acara pesta besar. Dalam acara ini mereka mengundang geng rival dari kelompok Benteng Selatan demi menjaga keseimbangan kota. Semua anggota terlihat sedang sibuk kocar-kacir mempersiapkan acara ini sebelum para petinggi datang. Terutama Ah King yang begitu merasa resah karena fotografer yang telah disewanya tak kunjung datang juga. Di tengah rasa keresahannya ini, datanglah petinggi-petinggi gangster yang lebih dulu sampai ke acara. Lalu mereka semua disambut hangat dan dipersilahkan untuk duduk di meja yang sudah disiapkan. Sang pemimpin kelompok selatan yang bernama Shiba begitu amat kagum akan Presiden Gui yang mampu membesarkan kelompok Benteng Utara. Dia merasa beruntung bisa menjalin kerjasama tanpa pertikaian dengan Benteng Utara. Presiden Gui pun merasa senang akan pujian ini. Namun semua ini tak luput hasil dari kerja keras tangan kanannya, yaitu Brother Ren. Semua bisnis dan pergengannya telah dia serahkan kepada Ren di bawah naungannya. Di waktu yang sama, Ah King pun akhirnya merasa lega saat si fotografer yang ia sewa telah datang juga. Walaupun begitu, ia memarahinya karena telah datang terlambat. Dan si fotografer itu bernama Xiaoqi alias Cici. Dia adalah wanita yang di scene awal tadi. Akan tetapi bukannya meminta maaf, yang ada Cici pun justru malah membalasnya dengan wajah kesal terhadap Ah King yang telah memarahi barusan. Dia pun memberikan semua barang-barangnya kepada Ah King seolah menganggap seperti asisten. Tololnya Ah King pun malah mengikuti Cici yang membuat para anggota sedikit meledek Ah King dengan sebutan si asisten fotografer. Mereka semua menertawakannya. Sedangkan Ah King sendiri hanya terdiam kesal saja sembari terus membantu Cici yang terus menyuruhnya untuk memegang barang-barangnya itu. Balik lagi ke meja para petinggi yang sedang berbincang sambil gelak tawa. Akan tetapi perbincangan yang rumor ini harus berubah menjadi sedikit tegang saat menantu Shiba bernama Sky mengeluh dan komplain atas kesepakatan bisnis klubnya dengan Benteng Utara. Dirinya merasa tidak terima atas persenan keuntungan yang diterimanya cukup kecil, yang padahal bisnis itu dibangun di wilayahnya. Dan seharusnya dialah yang mendapatkan banyak keuntungan, bukan Benteng Utara. Gui selaku pemimpin utara meminta Sky untuk menikmati dulu acara ini dan membahas hal itu lain waktu. Bersamaan dengan itu, Ah King mulai merasa muak dengan Cici yang terus menyuruh-nyuruhnya. Di tengah rasa kesalnya ini, salah satu teman dia yakni Pao malah meledeknya, yang membuat Ah King pun emosi dan memberikan semua kantong yang dipegangnya kepada Pao. Akan tetapi saat melakukan itu, Ah King pun malah tidak sengaja menjatuhkan kameranya si Cici. Tentu saja Cici pun sedih karena kamera yang menjadi ladang usahanya telah hancur seperti ini. Hingga di keesokan harinya, Ah King pun datang ke tempat Cici untuk memberikan kamera baru sebagai ganti rugi atas keteledorannya kemarin. Tapi bukannya berterima kasih, Cici justru malah kesal karena Ah King yang so tahu membelikan jenis kamera yang asal-asalan. Terlebih lagi kemarin yang rusak bukan kameranya, melainkan cuma lensanya saja. Mendengar itu, Ah King pun begitu amat kesal terhadap wanita itu yang selalu serba salah. Lantas ia pun memilih untuk memberikan uang saja untuk ganti rugi kemarin. Akan tetapi saat akan pergi, Ah King tidak sengaja melihat banyak foto bangunan, bisnis dan orang-orang yang ada di Benteng Utara. Ini adalah privasi besar yang jika dipublis, orang-orang akan tahu dengan kehidupan bawah tanah di Benteng Utara. Maka dari itu Ah King pun memperingatkan Cici untuk jangan pernah datang ke area Benteng Utara dan melakukan pemotretan di sana.
Akan tetapi ancaman barusan tidak didengar oleh Cici. Sebab Cici yang kembali ke Benteng Utara untuk melakukan foto-foto bangunan lagi. Semua itu dia lakukan karena merasa kagum akan bangunan di sana yang cukup kuno. Tanpa tahu kalau semua bangunan di sana hanyalah sebuah formalitas saja untuk menutupi adanya kehidupan gangster di area ini. Di tengah pemotretannya itu datanglah 4 kelompok gangster anggota Benteng Utara yang ingin memalak Cici karena telah berada di wilayahnya. Awalnya Cici menolak memberikan mereka uang, lantaran tempat ini merupakan tempat umum dan orang-orang bebas untuk melakukan apa saja di tempat ini. Namun salah satu teman Cici yang tidak mau ada keributan memilih untuk membayar para gangster ini dan menyuruh untuk segera pergi. Cici yang merasa tidak terima menguntit si para gangster itu untuk merebut kembali uangnya. Hingga sesaat di jalan geng, Cici begitu amat terkejut saat melihat para gangster ini yang sedang disiksa dan dihukum oleh Aking. Rupanya mereka telah ketahuan memakai barang haram narkoba, yang padahal sudah jelas aturan gangster Benteng Utara sangat melarang keras anggotanya untuk berhubungan dengan narkoboy. Rasa kesal Aking pun semakin bertambah ketika melihat Cici ada di sini. Padahal saat tadi pagi ia telah melarangnya untuk masuk ke area ini lagi. Akan tetapi Cici membantahnya dengan menjawab kalau dia kesini hanya tertarik untuk memotret bangunan-bangunan di sini saja. Mendengar itu Aking pun percaya saja. Dan lantas ia juga menawarkan Cici pekerjaan lagi, yakni memotret sebuah acara yang tengah dilangsungkan oleh Benteng Utara. Kemudian Aking pun membawanya ke sebuah bangunan rekonstruksi yang dijadikan bisnis klub dan sebentar lagi akan diresmikan. Para anggota termasuk petinggi seperti Brother Ren sudah standby di sana. Tak lupa, kelompok utara juga telah mengundang kepala investigasi kepolisian yang bernama Pak Han untuk hadir dalam peresmian ini. Semua ini dilakukan demi menjaga kelangsungan bisnis baru ini agar tetap aman. Tidak lama dari itu, kelompok selatan pun datang juga untuk menghadiri acara ini. Namun Sky yang masih tidak terima atas kesepakatan kerjasama bisnisnya, melakukan sedikit provokasi dengan berkata seharusnya para bajingan utara tidak ada di sini. Tentu saja hal itu membuat para gangster utara sedikit terpancing emosi dan hampir saja terjadi keributan. Untung saja Brother Ren menghentikan itu dan menyuruh para anggotanya untuk tetap tenang. Selepas acara telah selesai, Pak Han si kepala investigasi begitu terkejut saat melihat saudaranya yaitu si Cici ada di sini. Melihat itu, Pak Han pun mempertanyakan mengapa dia ada di sini. Cici menjawab hanya sekedar mendapatkan job kerja saja untuk melakukan pemotretan acara ini. Mendengar alasan itu, Pak Han memperingatkan Cici untuk jangan pernah terlibat dengan mereka ini. Walaupun mereka terlihat baik dan ramah terhadapnya, akan tetapi jangan salah kalau mereka itu orang-orang berbahaya yang menguasai kehidupan gelap dan penguasa wilayah ini. Malam harinya, Bos Kai tengah pergi ke sebuah gedung kumuh untuk menemui seseorang yang ingin menemuinya. Sesampainya di sana, Bos Kai begitu sedikit terkejut saat mengetahui orang yang ingin menemuinya merupakan anggota dari Benteng Utara. Dia adalah Inyode dan Tobi. Tujuan mereka berdua ke sini karena ingin mengajak Bos Kai untuk bekerja sama dalam bisnis farmasi alias bisnis narkoboy. Tobi merupakan lulusan sarjana farmasi dan dialah yang akan menjadi peracik barang haram itu. Sedangkan Inyode sendiri merupakan senior di sana yang membuatnya tahu selak-beluk tentang Utara. Maka dari itu dia sendirilah yang akan menjadi pengedar untuk membanjiri Utara dengan barang haram ini. Tidak ada yang mengetahui kalau mereka berdua telah melakukan pengkhianatan sebesar ini. Lalu Tommy memberikan sebuah sampel narkoboy hasil racikannya yang nantinya akan mereka edarkan. Melihat itu, Bos Kai begitu amat senang dan menyetujui ajakan kerja sama ini. Ditambah racikan barang itu yang cukup bagus dan pasti bakal disukai oleh para bajingan candu. Di tempat yang berbeda, Aking dan Cici tengah mengobrol santai sembari menikmati makan dan minuman bersama. Tampaknya mereka berdua kini sudah mulai akrab dan dekat. Kedekatan mereka semakin bertambah lagi ketika saling adu cerita tentang kehidupannya masing-masing. Di saat Cici sedang bercerita tentang hidupnya, Asing pun terus memandangi wajahnya seolah hati dia mulai menunjukkan ada rasa terhadapnya.
Balik lagi kepada Inyode dan Tobi yang sedang ke klub malam untuk mulai mengedarkan barang haramnya. Betul saja apa yang mereka pikirkan benar. Orang-orang stres ini sangat menyukai barang racikan itu. Dan dalam waktu sekejap saja barang ini pun langsung membanjiri Benteng Utara. Setiap harinya para anggota kelompok banyak yang mencarinya. Hal itu membuat Tobi pun menaikkan produksi dalam skala besar. Kemudian kepolisian investigasi yaitu Pahan mendatangi Bos Gui dan Brother Ren untuk membahas tentang adanya laporan kalau kelompok Benteng Utara telah mengedarkan bisnis narkoba. Akan tetapi tuduhan itu pun langsung dibantah oleh Bos Gui. Sebab kelompoknya memiliki aturan keras yang melarang untuk menyentuh dengan hal-hal narkoboy. Namun Pahan tetap meyakinkannya bahwa semua tuduhan ini memang benar setelah banyaknya orang-orang yang mengadu kepadanya. Maka dari itu dia meminta Bos Gui untuk segera bertindak saja dan mencari orang yang mengedarkan barang haram itu. Bos Gui pun merasa kebingungan siapa orang yang telah berani melakukan hal ini. Lantas dia pun menyuruh Brother Ren dan kawan-kawan untuk mengatasi masalah ini. Ah King bersama ketiga temannya langsung pergi mendatangi klub malam untuk meminta si tukang penjaga minuman agar memantau area sekitar dan mencari orang yang mengedarkan narkoba di sini. Selepas itu Ah King pun pergi ke sebuah apartemen untuk menjenguk Cici yang dikabarkan sedang sakit. Betul saja, begitu sampai di sana, Ah King pun begitu amat terkejut saat melihat wajah Cici yang sangat pucat sekali. Lantas ia pun menggendong Cici untuk membawanya ke rumah sakit. Entah mengapa setiap Ah King di dekat Cici, dia selalu merasa deg-degan, gugup dan rasa perhatian tingginya muncul. Apakah ini yang dinamakan cinta? Beberapa hari pun berlalu. Terlihat Brother Ren, Ah King dan ketiga temannya sedang bersiap untuk pergi ke suatu tempat. Akan tetapi saat akan pergi, tiba-tiba saja Cici malah muncul dan ingin ikut bersama mereka. Mendengar itu Ah King pun panik dan sempat menolaknya. Namun Cici tetap memaksanya yang membuat Ah King pun kesal dan terpaksa mengiyakannya. Ternyata mereka ingin pergi ke sebuah tempat perjudian domino. Banyak orang yang sudah berkumpul untuk melakukan taruhan. Tak lupa mereka pun menunduk dan memberikan salam hormat atas kedatangannya Brother Ren ke sini. Sedangkan Cici sendiri merasakan kebingungan dengan tempat ini. Di tengah serunya perjudian ini, tiba-tiba saja Brother Ren dibuat sangat terkejut saat melihat Bos Kai pemimpin Benteng Selatan datang ke sini. Jelas saja ini adalah penghinaan bagi mereka. Sebab dengan seenaknya sepemimpin geng selatan masuk ke wilayah utara. Namun Bos Kai beralasan bahwa tujuan dia ke sini hanya ingin ikut berjudi saja. Ren pun menyetujuinya. Dalam perjudian itu Ren menang berturut-turut yang membuat Bos Kai sedikit kesal dan mengajak Brother Ren untuk melakukan taruhan lebih besar lagi. Yang dimana dia menginginkan taruhan sebuah wilayah konstruksi. Akan tetapi saat perjudian akan dimainkan kembali, Ren tidak sengaja melihat pengawal Bos Kai tengah mengambil pistol yang disembunyikan di dalam bajunya. Menyadari hal itu, Ren pun menyuruh Ah King untuk waspada terhadap mereka. Dengan cepat Ah King bersama anggota lain langsung pergi ke belakang untuk mengambil pistolnya. Hingga di saat ketegangan akan semakin memuncak, Ah King dan kawan-kawan langsung menodongkan senjatanya kepada Bos Kai. Hal itu membuat Bos Kai tidak bisa berbuat apa-apa dan memilih untuk pergi saja. Sedangkan Cici sendiri merasa sangat ketakutan saat melihat Ah King yang sedang memegangi pistol. Dia pun mulai berpikir siapakah sosok asli dari orang yang sedang mendekatinya ini. Akan tetapi Ah King pun langsung menghampiri untuk menenangkannya. Keesokan paginya, Inyode telah diberikan hak penuh untuk menjadi orang berpengaruh di kelompok selatan. Dia telah terang-terangan mengkhianati geng Benteng Utara. Saat itu dia sedang memimpin para pasukan kelompok selatan untuk memburu Ah King dan membunuhnya. Di waktu yang sama Ah King pun tengah jalan-jalan santai bersama si Cici.
Sembari berjalan, Aking pun selalu memberikan sapaan terhadap masyarakat di area itu, yang membuat Cici pun kembali ragu dan bertanya-tanya siapakah sosok asli Aking ini. Di tengah rasa kebingungannya ini, mereka berdua pun dibuat sangat terkejut sekali saat segerombol kelompok selatan mencegatnya. Akan tetapi tanpa rasa takut, Aking pun melawan mereka secara solo meski dirinya harus kewalahan menahan banyaknya serangan itu. Untung saja bala bantuan pun datang juga, yang pada akhirnya kelompok selatan pun kocar-kacir melarikan diri dari tawuran ini cuy. Setelah itu Aking mengajak Cici untuk ke rumahnya. Entah mengapa Cici langsung merasa sedih sekaligus khawatir saat melihat tangan Aking yang terluka. Cici pun sadar bahwa dirinya juga telah memiliki perasaan terhadapnya. Lalu dia pun mengutarakan rasa keresahannya itu kepada Aking. Selama hidup dirinya belum pernah bertemu dengan seorang pria seperti Aking yang begitu tulus menyayanginya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya jika Aking tidak ada di sampingnya. Mendengar itu, Aking pun mencoba menenangkan Cici dengan berkata kalau dia berjanji akan selalu setia berada di samping Cici untuk melindunginya cuy. Dan semenjak perkataan itu muncul, kini mereka berdua selalu bersama kemanapun pergi. Sedangkan di wilayah utara mulai adanya kekacauan akibat transaksi barang narkoba yang mulai menggila. Hal ini pun membuat Pak Ho harus turun tangan kembali. Dia merasa curiga kalau kelompok selatanlah yang sengaja melakukan ini untuk menghancurkan kelompok utara. Lantas Pak Ho pun pergi ke markas selatan untuk menemui Pasiba, bos utama kelompok selatan, untuk membahas hal ini. Pak Ho berterus terang kalau di benteng utara banyak sekali anggota, termasuk anak muda yang tepar akibat mengonsumsi narkoba. Setelah diselidiki olehnya, ia merasa curiga kalau semua ini adalah ulahnya kelompok selatan untuk menghancurkan reputasinya kelompok utara. Dan jika semua ini benar, maka Pak Ho tidak akan segan untuk bertindak. Mendengar itu Pasiba membantahnya dan bahkan dirinya tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ho barusan. Dengan sedikit rasa kesal, Pasiba pun berkata kalau kelompoknya hampir memiliki aturan yang sama seperti kelompok utara, yaitu tidak boleh menyentuh narkoba. Akan tetapi Pasiba pun langsung menoleh dan menatap tajam ke arah menantunya, yaitu Sky. Dia merasa curiga kalau Sky ada hubungannya dengan semua ini. Sembari berendam, Pasiba mencoba mempertanyakan apakah Sky ada hubungannya dengan tuduhan Pak Ho tadi. Namun Sky langsung membantahnya dan beralasan bahwa dia tidak mengetahui apapun akan hal itu. Akan tetapi Pasiba merasa ragu akan alasan tersebut. Dan ia akan mencari kebenarannya sendiri untuk membuktikan siapa dalang dari otak penyebaran barang haram ini. Sontak saja Sky pun merasa panik bercampur kesal terhadap ayah tirinya ini. Di wilayah utara ada sebuah bangunan mega konstruksi baru yang sedang dalam tahap pembangunan untuk dijadikan bisnis klub malam. Bangunan ini adalah sebuah kesepakatan kerjasama dari kelompok utara dan selatan dengan dalih tali persaudaraan. Aking telah dipercayakan untuk menjadi pemegang proyek mega konstruksi ini. Lalu sebuah mobil truk pengantar bahan bangunan datang ke tempat bangunan ini. Yang tanpa Aking tahu di dalam kardus-kardusnya telah banyak diselundupkan barang narkoba. Balik lagi kepada Pasiba yang tengah pergi ke kelompok selatan untuk membahas maraknya pengedaran narkoba di wilayah gangster. Pasiba berterus terang kalau saat pagi tadi dirinya didatangi oleh Pak Ho yang menuduhnya sebagai otak dari yang menyebarkan narkoba di kelompok utara. Padahal yang sebenarnya dia sendiri pun tidak tahu akan hal tersebut. Untung saja Bos Gui pun tidak terpancing emosi. Bos Gui berkata bahwa semuanya akan terbongkar juga kalau sudah masanya. Tapi sayangnya apa yang Bos Gui pikirkan tidak sesuai ekspektasi. Yang ada, penyebaran narkoba di wilayah utara semakin membabi buta. Kini, para pengunjung klub malam utara justru hampir semuanya menyukai barang haram ini. Sebab jenis narkoba ini yang memberikan efek halusinasi dan imajinasi yang tinggi terhadap penggunanya. Akan tetapi salah satu wanita penghibur telah banyak menyuntikkan barang haram itu ke dalam tubuhnya.
yang seketika saja mulutnya pun langsung berbusa dan meninggal dunia akibat overdosis. Kabar ini pun langsung menjadi perbincangan di kota, terlebih lagi stasiun televisi yang menyiarkan berita ini, kalau telah adanya korban jiwa akibat penggunaan narkoba di wilayah utara. Ini pasti ada kaitannya dengan geng yang mulai menjual belikan narkoba itu. Kepolisian PAHO pun kembali turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Dia menemui Brother Ren untuk membahasnya. Seperti yang pernah dikatakan sebelumnya, kalau penyebaran narkoba di wilayah utara itu benar adanya, maka dia meminta Brother Ren untuk segera bertindak sebelum nama kelompok utara tercemar sebagai pemilik bisnis haram itu. Di waktu yang sama, Ah King sendiri justru malah sedang berkencan dengan Cici di saat keadaan utara sedang kacau begini. Di tengah romantisnya kencan itu, Ah King pun ditelepon oleh Ren yang memintanya untuk segera menemuinya. Di saat telah bertemu, Ren memberitahukan kalau dia merasa curiga kalau kelompok selatanlah yang telah sengaja menyelundupkan barang haram ini dan menyimpannya di bangunan mega konstruksi. Maka dari itu dia meminta Ah King untuk pergi ke sana untuk mencarinya. Tapi sayangnya Ah King terlalu lambat untuk bergerak ke sana. Pasalnya kelompok Sky telah lebih dulu sampai untuk berpura-pura ingin melihat perkembangan proyek saja, yang padahal sebenarnya mereka ingin menyembunyikan narkoboy sebelum kelompok utara menemukannya. Betul saja, Ah King bersama ketiga temannya tidak menemukan apa-apa cuy. Tidak lama dari itu, Brother Ren datang ke mega konstruksi itu dan tidak sengaja berpapasan dengan kelompok selatan yang tengah pergi dari area ini. Ren tahu kalau mereka telah lebih dulu sampai ke sini dari Ah King untuk menyembunyikan narkoba yang sedang mereka cari ini. Lantas Ren pun memarahi Ah King yang malah telat datang ke sini yang membuatnya tidak berhasil menemukan barang haram itu. Bahkan Ren juga mulai kecewa atas kinerja Ah King yang mulai menurun akhir-akhir ini akibat sibuk berkencan dengan Cici. Maka dari itu Ren yang marah pun terpaksa akan mengoper alihkan pemegang mega konstruksi ini kepada Chow. Ah King pun merasa frustasi akan keputusan bosnya itu. Dia pun melampiaskan kekesalannya itu dengan sebotol minuman alkohol. Lalu Cici yang melihat itu merasa kasihan, sehingga dia pun mencoba menenangkannya kalau dirinya akan selalu senantiasa di samping Ah King apapun yang terjadi. Mendengar itu, Ah King pun merasa bahagia dan langsung memeluknya dengan penuh kasih sayang. Sedangkan di tempat kumuh yang menjadi pabrik narkoba, Bos Sky merasa panik usai menyadari kalau kelompok utara tengah mencurigai dirinya sebagai otak dari bisnis narkoba. Dia rasa akan keselamatan dirinya sendiri jika kelompok utara dan selatan mengetahuinya. Maka dari itu dia meminta para anggotanya untuk segera membereskan tempat ini sebelum kelompok utara mengetahuinya. Saking marahnya ia malah memaki-maki dan membentak si Toby, si peracik barang. Tentu Toby pun merasa tidak terima dan mengeluarkan raut wajah dendam terhadapnya. Lalu Bos Sky pun mengungkapkan kalau dirinya berniat akan menghancurkan kelompok utara. Tapi untuk melakukan semua ini, mereka terlebih dahulu harus menyingkirkan si Panglima Tempur Benteng Utara yang menjadi penghalangnya. Dan siapa lagi kalau bukan Ah Xing. Bos Sky pun meminta In Yode untuk memimpin aksi pembunuhan Ah Xing ini. Hingga di keesokan harinya, Ah Xing bersama Cici tengah melakukan kencan lagi. Terlihat mereka berdua yang cukup bahagia dan sudah saling mencintai. Saking bahagianya, Ah Xing dan Cici tak sadar telah melakukan kencan sampai larut malam. Di saat malam yang semakin larut dengan guyuran rintikan hujan gerimis, ada sekelompok orang misterius tengah memantau Ah Xing dari kejauhan. Mereka ini adalah para anggota kelompok selatan yang tengah mendapatkan tugas untuk membunuh Ah Xing. Di saat keadaan sudah dirasa pas, tanpa ragu mereka pun langsung menyerang Ah Xing dari belakang. Ah King begitu terpojok menahan mereka yang berjumlah banyak. Terlebih lagi mereka yang tanpa ragu menebas tubuhnya. Parahnya lagi mereka juga tanpa ragu melukai dan menebas Cici hingga terluka parah.
Di saat mereka akan mengakhiri semuanya, untung saja kepolisian yang sedang berpatroli datang ke sana. Membuat kelompok selatan itu pun memilih untuk kabur dari sana cuy. Ah King pun begitu amat terpukul melihat wanita yang dicintainya berlumuran darah. Saking parahnya luka itu, membuat Cici pun harus dilarikan ke rumah sakit dan mengalami koma. Melihat itu, Ah King pun hanya terdiam sedih saja. Dia menyesal tidak bisa melindungi wanita yang dicintainya ini. Sepanjang hari, Ah King pun hanya bisa melamun, memikirkan keadaan Cici yang tak kunjung sadar juga. Dalam hati kecilnya, dia telah menaruh dendam besar terhadap kelompok selatan. Kemudian Ah King pun menemui sahabatnya untuk meminta bantuan mencari orang yang telah menyerang dia dan Cici saat malam kemarin. Di malam itu juga, Ah King dan kawan-kawan pun langsung bergerak untuk menangkap Inhyode. Mereka menyeretnya ke sebuah gedung untuk menyiksanya. Terlihat di sana sudah ada Brother Ren juga yang ikut menyaksikan penyiksaan ini. Dengan penuh amarah, mereka memaksa Inhyode untuk memberitahukan siapa orang yang telah menyuruhnya untuk membunuh dia, sekaligus orang yang menjadi dalang penyebaran bisnis narkoba di wilayah utara. Awalnya Inhyode tidak mau memberitahu, akan tetapi setelah diancam akan ditebas, dia pun terpaksa memberitahukannya kalau orang yang telah menyuruhnya sekaligus otak dari pemilik bisnis narkoba ini adalah Bos Sky. Ren yang mendengarnya pun tidak begitu terkejut sebab dari sebelumnya dia memang sudah mengetahuinya. Namun sayangnya Ren belum memiliki bukti apapun untuk menyeretnya. Akan tetapi setelah mendapatkan pengakuan itu, barulah Ren tidak akan segan bertindak untuk menghabisi si bajingan Sky yang telah menyebarkan barang haram di wilayahnya. Ren pun kembali mempercayakan Ah King untuk mengurusnya. Di tempat pabrik produksi, Sky sedang marah besar terhadap para anak buahnya yang masih belum selesai mengosongkan tempat ini. Di saat dia sedang memaki-maki, tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan sebuah tembakan pistol yang hampir mengenainya. Rupanya serangan itu berasal dari Ah King yang ingin membunuhnya. Alhasil, baku tembak solo versus squad pun terjadi. Tapi orang yang mereka lawan Ah King cuy, si Panglima Tempur, yang mana dengan sangat mudahnya Ah King menghabisi mereka. Kini yang tersisa tinggal Sky saja. Lalu Sky yang panik memutuskan untuk kabur dari sana. Akan tetapi seseorang mencegatnya dan langsung menembaknya tepat mengenai ke tubuhnya. Siapa sangka orang yang menembak itu ternyata adalah si Toby. Ternyata Toby nekat melakukan ini karena sebelumnya dia yang merasa tidak terima terhadap Sky yang telah memaki-makinya seperti anjing saat kemarin. Pada akhirnya si bajingan itu pun meninggal juga. Sedangkan di jembatan ada para eksekutor dari kelompok selatan yang tengah menyaksikan ini. Lantas mereka pun langsung melaporkan hal itu kepada Bos Shiba. Mendengar itu, Pak Shiba pun agak merasa sedih atas kehilangan menantunya itu. Balik lagi kepada Ah King yang merasa terkejut saat melihat Sky. Orang yang dia incar telah tergeletak penuh darah. Walaupun begitu, dia merasa lega sebab ambisi untuk membunuhnya telah terbalaskan oleh orang lain. Keesokan harinya, Pak Shiba mendatangi tempat pabrik narkoba milik Sky untuk menghukum mereka karena telah diam-diam memproduksi narkoba. Lalu mereka yang ketakutan pun berterus terang saja bahwa sebenarnya mereka hanya diperintahkan oleh Sky. Sky memiliki rencana ingin memperluas bisnis haramnya ini ke Benteng Utara sembari menunggu tahta kepemimpinan Bos Shiba diturunkan. Mendengar itu, Bos Shiba begitu terkejut saat mengetahui kalau semua kekacauan dan pengedaran narkoba di kota ternyata ulah menantunya sendiri. Sedangkan di tempat lain, Cici telah siuman dari komanya dan ia sedang menunggu Ah King yang tak pernah menjenguknya. Akan tetapi tidak lama dari itu, Pao datang untuk menyampaikan pesan dari Ah King.
kalau Ah King masih sangat sibuk dan belum bisa menyempatkan diri untuk menjenguk si Cici. Mendengar itu Cici pun langsung menangis karena merindukan sang pujaan hati. Di saat sedang menangis, pamannya pun datang untuk menenangkannya. Sang paman pernah mengingatkannya saat dulu kalau Ah King itu memiliki pekerjaan yang berbahaya. Dan mau tak mau Cici dan Ah King pasti tidak akan bisa bersama. Di sisi lain ternyata Ah King sedang bersiap-siap untuk pergi dari kota ini. Sudah menjadi hukum alam gangster, bagi siapapun anggota yang telah menghabisi kelompok lain, maka diwajibkan mengasingkan diri dahulu demi keselamatan dirinya. Akan tetapi saat di dalam mobil, Chow pun memberikan sebuah info kalau Cici akan mengadakan sebuah pameran hasil fotonya yang dihadiri banyak orang. Mengetahui hal itu, Ah King berencana akan mampir dulu ke acara pameran ini demi melepas rindunya terhadap sang kekasih. Walaupun begitu, dia tidak akan langsung menemuinya dan hanya akan melihatnya dari kejauhan. Betul sekali, saat sampai di TKP, dia melihat Cici yang tengah memandangi foto yang dipajang di acara itu. Yang dimana di dalam foto itu ada Ah King. Menyadari itu, Ah King pun hanya bisa terdiam sedih saja tanpa berani mendekatinya. Begitupun juga dengan Cici yang sedang merasakan kesedihan mendalam dan merindukan sosok si Ah King. Selepas itu Ah King pun pergi ke dermaga untuk pergi menyeberang keluar pulau menggunakan perahu. Lalu terlihat para teman-teman termasuk Brother Ren yang berada di sana juga untuk mengantarnya. Setelah mereka melakukan pelukan untuk perpisahan, Brother Ren pun langsung menaiki kapal untuk pergi dari kota ini. Dan setelah itu film Gatao The Last Try pun selesai juga. Mantap.